Yang terhormat Saudara Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para WD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat sewilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, perkenankan kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan, rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD. Kami informasikan sesuai daftar presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyak 28 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-27 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini Jumat tanggal 4 September 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, rancangan peraturan daerah APBD Perubahan Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 telah diserahkan oleh Saudara Bupati Demak pada rapat paripurna ke-25 hari Rabu 2 September 2020. Selanjutnya raperda tersebut telah dibahas dalam rapat fraksi-fraksi. Dan dalam rapat paripurna ini akan disampaikan pandangan umum masing-masing fraksi yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Bupati terkait hasil pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Kesempatan pertama kami berikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,
Yang terhormat Saudara Asisten Sekda, Kepala Bagian OPD atau instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Yang terhormat Saudara Camat se-Kabupaten Demak, serta tamu undangan dan teman-teman wartawan yang berbahagia. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Demak pada tanggal 2 September 2020. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena belilah suri teladan dan pemimpin besar dunia yang harus kita teladani ajaran-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020, perkenanlah kami mengucapkan: 1. Selamat Hari Pramuka yang ke-59 pada tanggal 14 Agustus 2020, bahwa kedisiplinan, kepedulian, dan tak gentar menghadapi rintangan merupakan jiwa dari pramuka yang harus dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. 2. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020. Tidak terhitung berapa banyak nyawa dan tata sejarah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela negara. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita, Indonesia rumah kita. Dirgahayu Indonesia, mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata. Ketiga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami fraksi PDI Perjuangan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Anang Badrul Kamal, Sarjana Sosial MSI, sebagai salah satu aparatur di Kabupaten Demak yang memiliki rekam jejak prestasi yang baik. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi upaya eksekutif dalam mengajukan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Semua ini disesuaikan dengan situasi kondisi Kabupaten Demak saat ini. Namun demikian, segala perubahan tetap mengacu pada cara-cara yang telah ditentukan undang-undang serta memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi berbasis keadilan, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan perubahan anggaran tentu mengacu pada semua asumsi dan kebijakan umum anggaran, juga mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan, termasuk capaian target kinerja program dan kegiatan. Semua itu tidak terlepas dari kesepakatan bersama untuk membangun wilayah Kabupaten Demak yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dari Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020, selanjutnya fraksi PDI Perjuangan mempelajari dan menganalisis yang diharapkan dapat memberikan masukan, mengingat beberapa hal yang memang perlu dikritisi dan disempurnakan untuk kepentingan bersama. Apapun yang menjadi kesepakatan bersama adalah untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Berdasarkan isi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020, ada beberapa poin yang kami sikapi. Untuk dilaksanakan secara maksimal, dijelaskan, direncanakan, dan disempurnakan. Dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, perlu kiranya semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Nantinya hasil dari pembahasan perubahan APBD dapat menjadi pedoman pengetahuan baru bagi terwujudnya suatu wilayah Kabupaten Demak lebih baik dan sejahtera. Selanjutnya, fraksi PDI Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan ataupun pertanyaan sebagai berikut. 1. Untuk mengatasi pelayanan masyarakat berkaitan dengan KTP, mohon dinas terkait agar segera menambah sarana dan prasarana mesin pencetakan KTP. 2. Mohon pihak eksekutif lebih dipertegas dalam penegakan terhadap perda-perda yang sudah disahkan, khususnya Perda SOTK dan Pilprades. 3. Pada OPD Inspektorat berkenaan dengan tugas pengawasannya mohon segera dilaksanakan dan dimaksimalkan, karena dana yang direfocusing sudah dikembalikan. Salah satu kasus terjadi, sekretaris desa yang PNS sudah pensiun diangkat menjadi PJ, sekretaris desa yang seharusnya bisa diangkat PJ dari perangkat desa yang lain. 4. Terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Demak, mohon OPD yang terkait untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sigap yang lebih kooperatif dengan masyarakat petani. Apalagi dengan sudah diserahkan kartu tani kepada masyarakat, dapat lebih mudah dan dimaksimalkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Selanjutnya, mohon Satgas Pupuk Bersubsidi bisa dimaksimalkan untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan pupuk bersubsidi. 5. Penanganan kawasan kumuh dan rob di Kecamatan Sayung, fraksi PDI Perjuangan mendorong A. Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera melakukan kajian dan uji kelayakan terhadap kemungkinan untuk pengadaan rumah susun. B. Mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui APBN untuk pembuatan tanggul pemecah gelombang. C. Menghidupkan kembali sipon-sipon untuk saluran air agar keluar masuknya air laut lebih cepat teratasi. 6. Pemberian bantuan untuk pembangunan di seluruh Kabupaten Demak mohon diprioritaskan pada wilayah yang langsung bisa menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. 7. Penanganan sampah di Kabupaten Demak mohon dimaksimalkan penanganannya dari hulu sampai hilir, ditangani secara sungguh-sungguh agar tercipta Demak yang bersih, rapi, indah dan segar untuk menyongsong sejarah baru Demak memperoleh Adipura. 8. Berkaitan uji emisi di dinas terkait agar segera melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang lebih modern agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Demak, karena banyak mobil tertentu tidak bisa melakukan uji emisi di wilayah Kabupaten Demak. 9. Menghadapi musim kemarau, musim penghujan dan bencana lainnya, anggaran di dinas terkait supaya diprioritaskan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih dimaksimalkan. 10. Keberadaan BUMD yang seharusnya menjadi pundi-pundi PAD, namun demikian dalam kenyataannya bertolak belakang dengan seharusnya, sehingga perlu revitalisasi BUMD yang dianggap kurang produktif, mohon ditindaklanjuti. 15. Mohon ditindaklanjuti terkait jasa pelayanan di RSUD Sultan Fatah. Ada yang belum menerima, namun di pihak lain ada yang mendapat tunjangan double dari jasa pelayanan tersebut. 16. Berkenaan dengan informasi di masyarakat yang banyak terjadi kasus bahwa orang yang seharusnya tidak COVID-19 tetapi kenyataannya protokolernya menggunakan standar COVID-19, mohon dijelaskan. Saran 1. Berkenaan dengan penanggulangan COVID-19 sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat, mohon gugus tugas dapat melakukan pemaparan terhadap masyarakat semua kegiatan yang menyangkut dengan COVID-19. 2. Dinas Pendidikan mohon mencari terobosan baru terkait dengan proses belajar mengajar anak didik. Setelah adanya wabah COVID-19, tidak hanya dengan daring, tapi juga bisa dengan metode tatap muka lagi, namun tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Hadirin beserta rapat yang berbahagia. Selanjutnya, sebagai akhir dari pandangan ini, fraksi PDI Perjuangan berharap semoga raperda ini benar-benar menjadi produk hukum yang responsif, memenuhi keinginan maupun kebutuhan masyarakat dan sebagai instrumen untuk menuju masyarakat Demak lebih baik dan dari sebelumnya.
Perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan antara target dan alokasi dengan perkembangan terkini di lapangan, sehingga ke depan dimohon adanya kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan secara profesional dan prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh apa yang dibutuhkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Sebelum saya akhiri, berikut kami sampaikan kutipan kata bijak Bung Karno. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuangan-perjuangan membawa kesulitan-kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi juga menuntut sebuah keberanian. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Demak, 4 September, fraksi PDI Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak. Sekretaris Hana Maharani Layan Sifa SE, Ketua Haji Busro SPD. Tanda tangan cap. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kesempatan kedua kami berikan kepada juru bicara fraksi PKB. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Demak beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Sekda beserta jajarannya, yang kami hormati OPD seluruh Kabupaten Demak, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari fraksi PKB dapat menyampaikan Raperda APBD Perubahan tahun 2020. Dan tentunya kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, ihsan, dan kesehatan. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Perkenankan kami membacakan pandangan umum dari fraksi PKB perubahan APBD tahun 2020. Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian daerah dan berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah
maka asumsi dasar ekonomi makro pada perubahan APBD tahun 2020 sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi pada PAD tahun 2020 dicantumkan 0,64 sampai 2,48 akibat dampak dari pandemi COVID-19. B. Inflasi di tahun 2020 diperkirakan mencapai sebesar 4% sampai 5%. C. Tingkat kemiskinan diproyeksikan bertambah menjadi 12,8%. D. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan meningkat di angka 8,74%. Dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, fraksi PKB mengharapkan pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak yang hanya efektif 60 hari dan dapat berakibat pada kesalahan atau penyelewengan dalam laporan keuangan, juga lonjakan silpa apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana. Selanjutnya, fraksi PKB meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap, namun juga diharapkan penyerapan memberi efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah, memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Fraksi PKB menyoroti beberapa tentang kebijakan Bupati, diantaranya 1. Penyertaan modal. Bank BPD Jawa Tengah sebelumnya sebesar 5 miliar. Dalam perubahan anggaran ini ada tambahan sebesar 5 miliar, sehingga total 10 miliar. Menurut data bahwa Kabupaten Demak sampai saat ini sudah memiliki saham di Bank BPD Jateng sebesar 1,99% atau setara senilai 72 miliar. Menurut fraksi PKB, penempatan dana tersebut dipandang kurang tepat karena saat ini kita sedang berupaya memberantas COVID-19 yang notabene butuh anggaran cukup besar. Bahkan dana tersebut jika dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat yang membutuhkan akan jauh lebih bermanfaat. Maka fraksi PKB penyertaan modal tersebut dalam perubahan tahun 2020 ini kami mengusulkan untuk dipertimbangkan. Kecuali Bupati bisa memberikan alasan yang tepat. 2. Penyertaan modal untuk Anwunsa Kabupaten Demak dalam pengajuan perubahan yang akan dialokasikan sebesar 3 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membeli mesin untuk kemasan air minum sebagaimana penjelasan direktur yang bersangkutan. Maka fraksi PKB memberi masukan kepada manajemen agar sebelum membeli peralatan yang sesuai keinginan perlu melakukan penelitian, kajian terlebih dahulu. Karena dari pengalaman ekspansi itu tidak mudah, apalagi menuju persaingan pasar yang kompetitif. 4. Masih terdapat beberapa bidang usaha yang merugi, antara lain Morosari, Taman Ria. Sebaiknya Morosari, saran PKB, ditutup atau dijual. Lalu yang Taman Ria juga sama, dijual atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan jangka waktu tertentu agar kedua bidang usaha tersebut nanti tidak membebani keuangan perusahaan, sehingga perusahaan bisa fokus dengan usaha yang baru. 5. Penanganan COVID-19 harus ditingkatkan dan sosialisasi tetap harus menjadi menu utama dalam pencegahan perkembangan pandemi COVID-19. Dinas terkait harus terpadu
dengan Satgas dan juga dengan para tokoh-tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tentang bahayanya penyakit tersebut. Tidak hanya melalui perbub, tapi lebih pada pendekatan secara persuasif agar pemahaman dapat dimengerti, dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik. Masyarakat fraksi PKB menilai sampai hari ini kesan dan opini masyarakat tentang COVID-19 masih sangat rendah, termasuk bagaimana penanganan bagi orang yang sedang sakit, tetapi begitu masuk rumah sakit yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan COVID-19. Mohon diberi penjelasan mengenai hal tersebut. 6. Fraksi PKB menyoroti sektor usaha kecil, pedagang asongan, kaki lima. Sangat memprihatinkan semua. Semua itu bisa terjadi karena kurangnya perhatian terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berpihak terhadap para pedagang kaki lima. Semua ini akan rentan dengan munculnya kemiskinan baru di tengah masyarakat. Saat pemerintah memperkirakan tingkat kemiskinan 9,5%, justru perkiraan fraksi PKB kemiskinan baru akan mencapai 10-11%. Tentunya ini adalah berdasarkan kajian atau penelitian yang dilakukan fraksi PKB. 7. Direksi PDAM masa jabatan berakhir tahun 2017, tetapi sampai saat ini Bupati belum juga melaksanakan rekrutmen jajaran direksi yang secara definitif. Ada apa sebenarnya? Sedangkan beberapa bulan yang lalu, Bupati membuat pengumuman tentang rekrutmen calon direktur PDAM tahun nomor 4 Ponsel _2 tahun 2020 tentang seleksi anggota direksi air minum Kabupaten Demak tahun 2020, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Apakah Bupati nyaman dengan perbub tersebut? Mohon penjelasan. 8. Infrastruktur pembangunan jalan, misalnya sampai sekarang perlu perlebaran jalan, seperti Jalan Raya Anggorawe menuju Kecamatan Meranggen, tinggal beberapa titik juga belum bisa direalisasikan dengan baik. Tidak hanya jalan raya tersebut, tetapi juga banyak daerah lain yang belum mampu dituntaskan oleh Bupati. Tetapi justru ada beberapa titik pembangunan jalan, jembatan yang kurang bermanfaat bagi rakyat Demak justru menjadi prioritas. 9. Bulan Desember 2020 ini Kabupaten Demak akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Jangan sampai Bupati beserta jajarannya justru malah melemah karena menunggu kebijakan Bupati terpilih yang akan datang. Kalau ini terjadi, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi terburuk dan akan terciptakan kemiskinan serta pengangguran yang luar biasa. Oleh karena itu, fraksi PKB tidak menginginkan itu terjadi. 10. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan fraksi PKB, mestinya bisa dikembangkan sebagai kota religi maupun wisata mangrove yang dapat menghadirkan jutaan wisatawan baik domestik maupun internasional, karena sesungguhnya kita sudah memiliki modal yang tidak dimiliki oleh kota lain. Namun apa daya tangan tak sampai ekspektasi yang diharapkan rakyat pemerintah belum mampu membuktikan. Sedangkan kalau itu mampu diwujudkan, pasti PAD yang diharapkan untuk pembangunan serta mengejar kesetaraan dengan kota terdekat akan menjadi kenyataan. 11. Bupati mestinya harus bisa memanfaatkan PAD yang ada untuk membuat perencanaan pembangunan yang bisa menambah nilai tambah ekonomi bagi pemerintah maupun rakyat Demak, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak bisa stabil, tidak menggantungkan dari kota lainnya. Demikian pemandangan umum fraksi PKB, semoga bermanfaat.
kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi PKB Ketua Haji Edi Sayudi ST, Sekretaris Haji Ulin Nuha SPDI. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi PKB. Selanjutnya kami berikan kesempatan selanjutnya untuk fraksi Gerindra, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati, burung dara, terbang tinggi ke udara, kami kader Partai Gerindra mengucapkan salam Indonesia Raya. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Forkombida Kabupaten Demak, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan seluruh camat, yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi Gerindra terhadap rancangan anggaran perubahan 2020. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum menyampaikan pandangan umum ini, kami fraksi Gerindra menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya saudara kita Bapak Haji Anang Badrul Kamal, Sarjana Sosial, MSI, staf ahli Bupati. Semoga husnul khotimah. Amin. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Setelah melakukan rapat fraksi Partai Gerindra, kami menyimpulkan pemandangan umum kami, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan pernyataan modal Persaudara Anusa untuk unit usaha baru menggelontorkan anggaran mencapai 3 miliar rupiah, maka A. Sejauh mana persiapan SDM yang akan mengisi di unit usaha tersebut? B. Sejauh mana persiapan sarana dan prasarana baik gudang maupun unit yang ada? 2. Berdasarkan data laporan keuangan dari unit usaha Taman Ria maupun
Pantai Morosari selalu mengalami kerugian. Apa langkah-langkah konkret dari Bupati mengatasi kerugian yang ada? 3. Terkait dengan kelengkapan pupuk yang terjadi belakangan ini, bagaimana langkah konkret dari eksekutif dalam mengatasi permasalahan tersebut? 4. Sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan TPA di Kabupaten Demak? 5. Pengelolaan TPA sampah saat ini belum dikelola dengan baik. Kenapa di dalam anggaran perubahan tidak dilakukan penambahan anggaran? Jika di dalam anggaran perubahan tidak mumpuni, maka pengelolaan TPA menjadi prioritas dari dinas terkait. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, setelah kami memaparkan serangkaian pemandangan umum, kami juga memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. 1. Penyertaan modal di BUMD sebesar 12 miliar wajib dikelola dengan optimal sehingga mampu memberikan kontribusi kenaikan PAD yang real. 2. Untuk menghadapi permasalahan gizi buruk khususnya stunting, yang mana 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita. Di tahun anggaran sebelumnya sudah ada alokasi anggaran untuk stunting sebesar 8 juta rupiah. Fraksi Partai Gerindra meminta menu stunting perlu ditingkatkan dari 8.000 menjadi 20.000 rupiah, mengingat kebutuhan nutrisi harus benar-benar tercukupi. Mengingat sudah 2 kali fraksi Partai Gerindra menyampaikan semacam ini, maka kami mohon saudara Bupati benar-benar menindaklanjutinya. 3. Fraksi Partai Gerindra menyarankan dengan sangat agar sensitif bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 tidak diambilkan dari dana APBD yang ada, karena pemerintahan pusat telah menyediakan, maka dengan hormat segera mengurusnya. 4. Masih berkaitan dengan pengalokasian dari anggaran COVID-19, fraksi Gerindra minta agar direalisasikan anggaran penyerapan anggaran tidak tersendat-sendat. 5. Fraksi Gerindra juga meminta terkait seluruh anggaran penanganan COVID-19 dilaporkan secara komprehensif dan tersendiri agar kami sebagai anggota Dewan yang memiliki salah satunya fungsi pengawasan untuk mengawasi sejauh mana efektivitas anggaran dari program-program terhadap laju perkembangan data COVID-19. 6. Persoalan dasar dari Rumah Sakit Sultan Fatah dan Rumah Sakit dan RSUD Sunan Kalijaga sebagai yang telah dilaporkan oleh direksi rumah sakit bahwa kesulitan rekrutmen dokter spesialis yang mumpuni, maka fraksi Gerindra mengharapkan Bupati Demak melalui Direktur Rumah Sakit agar jangan ragu merekrut dokter spesialis beserta alokasi anggarannya demi tumbuh dan berkembangnya kedua rumah sakit daerah tersebut. 7. Pengalokasian infrastruktur terkait jalan dipandang masih kurang adil dan merata, maka kedepannya untuk pengalokasian dan titiknya agar mempertimbangkan parameter kerusakan dan parameter struktur tanah. 8. Pelaksanaan SKB direalisasikan pada bulan September supaya diprioritaskan. Saudara Bupati, pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum menutup pemandangan umum ini, fraksi Partai Gerindra berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Demak. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak. Semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak,
04 Agustus 2020, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Demak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Ketua Haji Danang Saputra SH, Sekretaris Haji Mukti Khalil SH. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Gerindra. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada juru bicara fraksi Golkar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Kabupaten Demak, yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan, yang terhormat para asisten dan staf ahli Bupati, yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, instansi, bagian, Saudara Camat se-Kabupaten Demak, dan hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna APBD Perubahan 2020. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat tahun Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga tahun baru ini dapat kita manfaatkan sebagai perlindungan diri dan menjadikan awal yang tepat untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fraksi Golkar juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Haji Anang Badrul Kamal, staf ahli Bupati, yang mana beliau adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Demak yang telah mengabdi sampai akhir hayatnya. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Sidang paripurna yang berbahagia, dalam rangka pembahasan raperda tersebut, dalam rangka pembahasan raperda APBD Perubahan 2020, fraksi Partai Golongan Karya mengajukan beberapa pandangan, pertanyaan, masukan sebagai berikut. 1. Tingginya penempatan biaya tidak terduga hingga
Rp36.954.858.964 selisih dari APBD 2020 akan mengganggu capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2020 yang disusun dalam RPJMD. Untuk itu, apakah penempatan ini efisien? Karena penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan program padat karya dan penguatan lumbung pangan rakyat. Mohon penjelasan. 2. Dalam kondisi COVID-19, bantuan sosial dalam Raperda APBD perubahan masih mengalami penurunan hingga Rp1.660.000.000. Hal ini tentu perlu penjelasan, mengingat program padat karya dapat dilakukan dengan penataan anggaran di bantuan sosial agar lebih besar. Mohon penjelasan. 3. Seperti apa indikator dan pertimbangannya tingginya perubahan belanja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dana tak terduga penempatannya di mana? Mohon dijelaskan. 4. Fraksi Partai Golkar merekomendasikan bahwa dalam optimalisasi pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang produktif, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif serta merumuskan kebijakan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap konsep pengelolaan aset dan berorientasi pada public service atau profit oriented. 5. Terhadap dana refocusing akan dilakukan pembahasannya penggunaannya di badan anggaran, walau secara regulatif tidak ada kewajiban eksekutif memberikan penjelasan untuk itu, tapi secara kekuatan fungsi legislasi dan pengawasan masyarakat Demak adalah DPRD, perlu ada penjelasan. 6. Dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keseimbangan anggaran antara kepentingan pemerintah daerah dan usulan masyarakat untuk kemajuan Demak tercinta. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya atas Raperda APBD Perubahan Kabupaten Demak tahun 2020. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 4 September 2020, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Hermin Widiawati Ketua, Robert Freddy Kurniawan Sekretaris, cap tanda tangan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Golkar. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada fraksi P3. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak terhadap rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak,
yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Yang terhormat Saudara anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan. Yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Dinas, instansi, bagian dan para camat se-Kabupaten Demak. Segenap undangan dan hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini, Jumat 4 September tahun 2020, kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rasul yang mulia yang menyampaikan kebenaran menuju keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Dalam kesempatan ini pula, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan selamat. Yang pertama, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan dengan baik, yaitu mewujudkan masyarakat semakin makmur dan sejahtera. 2. Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bangsa ini diberi keselamatan dari bencana dan wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat dewan yang kami hormati. Setelah disepakatinya kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 13 tahun 2006 telah diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Maka perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebuah keputusan yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa pergeseran anggaran antara organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, juga perkembangan asumsi KUA dan lainnya. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, fraksi P3 DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal, pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Raperda tersebut sebagai berikut. 1. Dalam pengantar nota keuangan rencana perubahan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2020 ditargetkan pendapatan daerah sebesar 2.230.979.061.579 rupiah, mengalami penurunan sebesar 2,9% atau sebesar 67.426.704.421 rupiah dari target awal APBD tahun 2020, yaitu sebesar 2.302.405.766.000 rupiah. Namun di sisi lain belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2020 direncanakan 2.432.609.006 rupiah, naik sebesar 2% atau 47.600.333.975 rupiah dari target awal APBD anggaran 2020, yaitu sebesar 2.384.405.766.000 rupiah
Dengan demikian terjadi pendapatan yang tidak memenuhi target, namun belanja menjadi naik 2% dari target awal APBD. Mohon penjelasannya. Yang kedua, pada rancangan APBD perubahan tahun 2020, pernyataan modal atau investasi pemerintah daerah pada BUMD pada APBD perubahan direncanakan bertambah 12 miliar 12.189.080 rupiah. Penambahan sebesar ini tidak di awal APBD, namun pada APBD perubahan yang semua serba terbatas dan semua kepentingan perlu disentuh. Karena BUMD Demak beberapa usahanya berjalan sudah lama namun kurang berkontribusi atau berjalan tidak efektif dan penyertaan modal juga tidak digelontorkan, diantaranya Anwusa, namun sampai sekarang belum berjalan dengan baik. Mohon penjelasannya. Yang ketiga, program pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19 pada APBD perubahan direncanakan sebesar 5.988.556.600 rupiah, sehingga naik sebesar 1.509.057.100 rupiah dari anggaran awal. Sebagaimana efektivitas program tersebut dan bagaimana dengan new normal di Kabupaten Demak, kami mohon dapat dilaksanakan dengan baik agar semua bisa berjalan dengan baik. Begitu juga realisasi anggaran refocusing di semua OPD yang anggaran tersebut lewat gugus tugas agar dapat berjalan efektif dan dipertanggungjawabkan. Mohon penjelasannya. Yang keempat, untuk program pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang pada perubahan APBD tahun 2020, ada rencana program pembangunan di instansi vertikal. Apakah tidak sebaiknya dianggarkan di APBD tahun 2021 sehingga lebih maksimal dan mengingat keterbatasan anggaran pada APBD perubahan? Mohon penjelasannya. 5. Agar pemerintah Kabupaten Demak lebih mempercepat lagi program APBD tahun 2020 untuk realisasinya, sehingga tahapan-tahapan akan dapat berjalan secara efektif dan baik dengan tahapan waktu yang cukup, maka program agar berjalan dengan baik dan berkualitas, sehingga berdampak pada situasi perekonomian menjadi lebih baik. Mohon penjelasannya. 6. Agar setiap perda yang sudah ditetapkan di DPRD Kabupaten Demak segera ditindaklanjuti, baik pembuatan perbubnya maupun sosialisasinya, sehingga tidak terjadi permasalahan pada implementasinya. Termasuk beberapa tahun ini terjadi banyak permasalahan kaitan perda, namun perda dilaksanakan dengan tepat dan perbubnya, maka aturan akan berjalan dengan baik. Hal ini diantaranya tentang pengisian perangkat desa. Mohon penjelasannya. 7. Menjelang pilkada di bulan Desember tahun 2020, agar pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat menjaga daerah agar lebih kondusif, aman, demokratis, adil, dan tetap menjaga persatuan masyarakat Kabupaten Demak. Bagaimana upaya pemerintah berkaitan program tersebut? Mohon penjelasannya. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak terhadap rencana perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2020. Kemudian untuk ditindaklanjuti dan tahapan rapat berikutnya, kemudian apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih, dan tertib di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 4 September tahun 2020. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak, Ketua Haji Abu Said, Sekretaris Bangun Setiabudi. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi P3. Selanjutnya
kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Amanat Demokrasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Forkompinda, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Demak, yang kami hormati Saudara Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati dan para asisten Sekda Kabupaten Demak, yang kami hormati para kepala dinas, badan, instansi se-Kabupaten Demak, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak, yang kami hormati tamu undangan dan teman-teman Mas Media baik cetak maupun elektronika di Kabupaten Demak. Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Ilahi Rabbi bahwa sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan fraksi terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Demak. Izinkanlah fraksi Amanat Demokrasi menyampaikan ucapan Dirgahayu Polwan ke-72. Semoga Polisi Wanita Indonesia menjadi wanita modern, mandiri, dan terpercaya. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang sudah memberi waktu kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Pimpinan sidang, Bupati, Wakil Bupati yang berbahagia, rancangan anggaran pendapatan APBD Perubahan Kabupaten Demak tahun 2020 mestinya sebesar-besarnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Asumsi pemberantasan pemerintah daerah perubahan pada APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,93% atau sebesar 67.426.740.421 rupiah. Dari target pendapatan awal yang sebesar 2.302.405.766.000. Penurunan pendapatan ini sesungguhnya memaksa kita untuk cermat dalam penggunaan anggaran. Perangkat daerah diharapkan dapat memilih dan memilah program yang bersentuhan langsung dengan pada masyarakat. Sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2020, memberi arahan baru kebijakan kepada pemerintah daerah agar penanganan COVID-19, Pemkab dapat melakukan penggeseran anggaran untuk dapat lebih fokus dalam mempercepat penanggulangan COVID-19. Kami fraksi Amanat Demokrasi turut prihatin dengan kondisi yang sekarang ini dan memahami adanya penurunan pendapatan asli daerah sekaligus penurunan APBD di perubahan ini. Semoga pandemi COVID cepat berlalu. Pimpinan sidang, Bupati, Wakil Bupati yang berbahagia, pada kesempatan ini kami fraksi Amanat Demokrasi akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menyampaikan beberapa saran. MT2 dan MK musim kemarau. Tahun ini petani mengeluh kekurangan pasokan pupuk bersubsidi. Bagaimana persiapan pupuk bersubsidi di MT1, yaitu tahun 2020-2021, mohon untuk dijelaskan.
Yang ketiga, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka stabilisasi perekonomian nasional. Di antaranya adalah adanya dana stimulus untuk pelaku UMKM, juga bantuan kepada para nelayan. Bagaimana Dindakop dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak menindaklanjuti kebijakan tersebut? Ada berapa UMKM kah Kabupaten Demak yang mendapatkan bantuan tersebut? Mohon untuk dijelaskan. 4. Mohon untuk dijelaskan terkait maupun dana bantuan dari pusat. Yang kelima, fenomena rop yang begitu besar menjadi problem baru sebesar masyarakat Kabupaten Demak, utamanya yang berdomisili di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung. Sehingga ini berdampak negatif pada sektor ekonomi dan juga sosiologis. Langkah-langkah apakah yang akan dilakukan Pemkab dalam menangani rop yang sebagian besar orang menyebutnya merupakan musibah? Saudara Bupati, pimpinan sidang, hadirin berbahagia, izinkanlah fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan saran. Mohon untuk ditindaklanjuti. Saran yang ketiga, mohon Pemkab memperhatikan rambu jalan atau rambu lalu lintas di beberapa wilayah Kabupaten Demak. Contoh rambu yang perlu diperhatikan adalah di depan kantor Kelurahan Bintoro, selayaknya dipasang rambu perempatan jalan, rambu petunjuk rumah sakit di daerah, rambu petunjuk rumah sakit daerah Sultan Fatah Karangapen, rambu pertigaan depan SPBU Cabean, rambu putar balik di depan Puskesmas 1 Gajah, dan banyak lagi tempat-tempat lain yang butuh penataan rambu lalu lintas ini. Mohon untuk diperhatikan. Yang keempat, Pemkab Demak telah ada kemajuan yang signifikan di bidang pertanaman. Utamanya Taman Kalituntang yang cuma bermodalkan bendera merah, hitam, kuning, dan hijau bisa menciptakan taman yang begitu indah. Begitu juga taman yang ada di Bogorame yang sangat islami. Fraksi Amanat Demokrasi memberi saran supaya Pemkab menata sampai ke Desa Mbolo. Saran yang kelima, tentang kursi roda. Mohon Saudara Bupati untuk melakukan privatisasi terhadap aneka wirausaha yang tidak memungkinkan mendapatkan PAD tapi hanya mengeluarkan biaya untuk membayar karyawan. Demikian pandangan umum fraksi Amanat Demokrasi atas perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Demak, 4 September 2020, Ketua Faradi, Sekretaris Fatkan SH. Terima kasih atas perhatiannya. Wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.